A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Baik, pemirsa Prau TV, Gerakan Infak Beras Yogyakarta dimanapun Anda berada, saya ucapkan selamat pagi, selamat menikmati sajian santap sahur di pagi hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi di kajian Tadabbur Kisah Al-Quran bersama Prau TV Gerakan Infak Beras Yogyakarta. Alhamdulillah, sebelum kita memasuki ke kajian, mari alangkah lebih baiknya supaya program ini diberikan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari bisa kita buka dengan bacaan ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan beliau yang kita takdimi seperti biasa, yaitu Ustadz Ja'far Al-Jufri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah Ustadz, akhirnya kita bisa berjumpa di bulan Ramadan yang suci ini. Alhamdulillah. Gimana Tat? Bahagia ya? Insya Allah. Lama sujud syukurnya. Nggak mati sebelum Ramadan. Allahu Akbar. Ini sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya, kepada para jamaah yang saat ini menyaksikan tayangan ini. Bersyukur sekali karena apa? Karena Allah masih memberikan nafas kepada kita semuanya, sehingga masih diberikan waktu untuk beribadah semaksimal mungkin di bulan Ramadan ini. Banyak sekali keutamaan, nanti mungkin Ustadz juga bakal sedikit menyinggung ya, untuk memotivasi para jamaah dan saya secara pribadi di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, kita akan menguliti, yaitu salah satu surat favorit sih, yaitu surat Al-Kahfi ya Tat ya. Nah, insya Allah, di sini saya selaku host di sini langsung saja akan menyampaikan kepada beliau yang kita hormati, Al-Ustadz Ja'far Al-Jufri. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Tidak terasa kita sudah bisa masuk di bulan Ramadan. Ini hal yang sangat membahagiakan karena banyak orang yang di alam kubur sana berandai-andai seandainya dihidupkan berapa jam saja di bulan Ramadan, saking besarnya nilai ibadah di bulan Ramadan. Saya tidak akan berpanjang kalam tentang hal itu. Saya mau mencoba melihat sesuatu yang lebih esensial lagi di bulan Ramadan. Yaitu Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lah diwajibkan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, kalau disebut ya ayyuhalladzina amanu, kata para ulama kita, fastami'u, dengarkan baik-baik, karena setelah itu ada informasi, perintah atau larangan. Informasi sekaligus perintahnya adalah kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang terdahulu, tujuannya supaya kalian bertakwa. Kenapa Allah menekankan supaya kalian bertakwa dalam ayat ini? Ternyata rahasianya adalah orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad SAW itu juga puasa. Akan tetapi puasa tidak menyebabkan mereka menjadi orang yang bertakwa. Maka bagi kita umat Nabi Muhammad SAW, penekanannya adalah kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau umat terdahulu puasanya hanya beberapa hari, dalam setahun itu hanya 3 sampai 10 hari, ayyamam ma'dudat. Ini juga sebenarnya Allah sedang menjelaskan satu hikmah lain, bahwa
Puasa Ramadan itu walaupun 30 hari atau 1 bulan, Allah menyebutnya ayyamam ma'dudat, hanya beberapa hari. Supaya ketika mendengar itu rasanya ringan. Kayak kamu contoh pulang, aku libur ke rumahmu aslinya mana? Tajem, Magua. Saya mau pulang ke rumah, saya mau bersih-bersih rumah. Itu rasanya berat bagi otak. Tapi kalau saya mau bersih-bersih teras, itu jadi ringan. Setelah itu saya mau bersih-bersih ruang tamu dan seterusnya. Mana ya? Jadi ringan. Pekerjaan itu bisa jadi ringan. Karena otak membayangkan, oh cuman beberapa hari kok. Bukan 1 bulan, kok sebulan. Waduh, sebulan. Beberapa hari. Nah. Kemudian salah satu poin utama juga yang harus kita gali terkait bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Ketika masuk bulan Ramadan, yang terbayang di kepala orang itu satu, klotekan sahur, bangunin sahur, atau ngabuburit, buka pakai kolak, pakai es buah dan lain sebagainya. Kumpul-kumpul lah ya. Nah, artinya itu bayangannya ketika mendengar kata Ramadan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan satu hal yang lain yang harus dibayangkan seorang muslim ketika mendengar kata Ramadan. Ngomong-ngomong di dalam Al-Qur'an, kata Ramadan cuma disebut sekali. Oh iya. Tidak ada yang lain. Kamu cari di Al-Quran, kamu akan dapati cuma di Suratul Baqarah ayat 185. Nggak ada di tempat lain. Nah kemudian ketika Allah menyebut Ramadan ini, Allah menjejerkannya dengan Al-Quran. Bukan dengan tarawehnya, bukan dengan puasanya. Al-Quran dulu. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita juga berpikir bahwa kalau disebut Ramadan yang pertama kali terbayang haruslah Al-Quran. Yang mana Al-Quran itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Bukan hanya sekedar petunjuk bagi orang bertakwa, tapi petunjuk umumnya Al-Quran bisa diambil oleh siapapun. Sebutlah namanya Joseph Ernest Renan, seorang ilmuwan Prancis yang meninggal tahun 1890-an. Itu dia punya perpustakaan besar di rumahnya. Dia mengatakan bahwa 90% buku yang ada di sini sudah saya baca. Ada yang saya baca 1 kali, ada yang 2 kali. Ada beberapa buku yang memang saya beli hanya untuk koleksi. Akan tetapi di meja kerja saya ada 1 buku yang selalu saya baca. Ketika saya kering inspirasi, saya buka buku ini dan saya selalu mendapatkan inspirasi baru. Masya Allah. Ternyata buku itu adalah Al-Quran. Padahal beliau itu adalah non-muslim ya? Bukan orang muslim. Oke. Harusnya kita malu nih orang muslim. Kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran, bulan yang mulia karena Al-Quran, lalu kita tidak bisa mentadaburinya, memaksimalkan fungsinya Al-Quran sebagai hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Satu lagi ayat yang ingin saya sambungkan adalah ayat Allah Subhanahu wa taala tentang wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Dulu ada di zaman Rasulullah SAW orang-orang Badui yang melakukan perjalanan haji ke Mekah. Mereka punya semangat yang sangat luar biasa, kemudian tawakal yang ekstrim. Tawakal yang ekstrim tidak diberbarengi dengan ilmu. Kalau bahasa kita sebenarnya bukan tawakal ya, pasrah bongkoan. Dia berangkat dari daerahnya ke Mekah itu tanpa membawa bekal apapun. Sampai di Mekah mereka ngemis. Nah Rasulullah SAW nanya, ini kenapa nih orang ini? Salah konsep ya berarti ya. Orang yang salah konsep tawakalnya Rasulullah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Loh, dia cuma dari kampung halamannya ke Mekah saja harus berbekal. Betul. Yang cuma di Mekah beberapa hari saja harus berbekal. Masa sih Ramadan yang sebulan kita nggak berbekal? Iya, makanya. Masa sih hidup kita yang sekian tahun kita nggak berbekal? Masa sih surga Firdaus yang kita inginkan, kita dambakan itu kita nggak berbekal? Itu pemirsa. Problemnya adalah bekalnya apa? Kembali ke ayat watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Bagaimana kita bisa memperoleh bekal ini yang namanya takwa? Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ada 2 cara. Yang pertama dengan senantiasa mengasah dan mengupgrade keimanan. Yang kedua adalah senantiasa belajar ilmu. Nah, disinilah bulan Ramadan ini momen banget gitu loh. Momen banget untuk kita
merealisasikan ketakwaan dalam diri kita, menginstal takwa dalam diri kita, memanfaatkan bulan ini, bulan di mana tadabbur Quran itu rasanya mudah. Iya. Bulan di mana target utama kita harusnya adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Recharge kembali dengan Al-Quran. Iya, betul. Kita kembali, kita jalin hubungan kita yang baik dengan Al-Quran untuk bisa memperoleh banyak ilmu dari Al-Quran. Iya. Makanya nih, Komandan GIB ini paling ngotot banget kalau untuk babakan Ramadan ini kita harus dikelongi program-program di lapangan gitu kan. Oh, iya, makanya bagus. ada program 600 kali khatam Al-Quran dalam sebulan. Nah, ini memang program kolaborasi sih sama orang tua asuh donatur GIB. Tak pikir kalian perorangan, enggak. Satu orang 600 kali. Gitu, Imam Syafi'i aja cuma 60 kali. Intermezzo, Tat. Ya, oke. Insyaallah. Jadi itu apa namanya? Recharge kembali ya. Ya, saya mengharapkan bagi jamaah yang nonton di rumah bahwa saya tidak terlalu takjub dengan orang yang punya banyak program sosial di bulan Ramadan, akan tetapi program Qur'annya kering. Oh iya, betul. Ya. Minimal kita harus punya target baca sehari ya barang 3 juz lah, berarti kan satu Ramadan 3 kali khatam. Oke. Ya gampang itu, ba'da isya 1 juz, ba'da subuh 1 juz, ba'da duhur 1 juz, lumayan kan? Iya, betul, bisa insyaallah. Kalau mau gampang beli Quran kecil, HP tinggal. Beli Quran kecil, ya? HP tinggal, karena orang kalau ngaji pakai ini keluar pesan WA nggak jadi lagi ngaji. Tertunda. Langsung hilang buyar. Setan gepeng aja. Kemudian yang kedua, punya target tadabbur. Iya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin akfaluha? Apakah kamu tidak mentadabburi Al-Qur'an, apa di dalam hatimu ada gemboknya, kata Allah. Oke. Kemudian target mengamalkan barang sehari 1 ayat. Kemudian target mengajarkan barang sehari 1 ayat. Yang terakhir adalah target memperjuangkan Al-Qur'an. Nah, itu saja. Artinya saya ingin nanti di bulan Ramadan itu dijadikan sebagai momen betul untuk memaksimalkan target-target bersama dengan Al-Quran. Target-target untuk memaksimalkan interaksi dengan Al-Quran. Yang lain nyusul, yang lain berikutnya. Tapi yang prioritas ini, jangan sampai kita masuk bulan Ramadan gagal prioritas. Program sosialnya Masya Allah, tapi tidak punya program interaksi dengan Al-Quran. Fondasi Qurannya nggak ada ya, Tat. Betul. Pada kesempatan kali ini tetap kita akan berada di kisah Nabi Musa. Akan tetapi akan saya sesuaikan dengan kebutuhan yang tadi saya sampaikan. Jadi untuk mencapai takwa wasilahnya adalah ilmu. Sekarang kita masuk di satu episode, sebenarnya ini episode paling akhir dari kehidupan Nabiullah Musa alaihi salam, di mana ini terkait dengan perjalanan baginda kita Nabi Musa dalam menuntut ilmu. Kalau di dalam kitab Tadabbur Kisah Quran itu penulisnya memberi judul Nabi Musa, potret penuntut ilmu sejati. Wah, Masya Kalau kita Allah. belajar ini, pertanyaannya, sudah sesuaikah kita? Apakah kita termasuk orang yang disebut sebagai penuntut ilmu sejati atau penuntut ilmu abal-abal? Nggak perlu dijawab. Saksikan sampai tuntas saja ya. Saksikan pada episode berikutnya. Masih panjang. Masih panjang. Tat, cuman boleh flashback gak sih, Tat, sebenarnya? Apa tuh? Tadi kan ditekankan banget keutamaan mengamalkan Al-Quran, membaca, mengamalkan, mengajarkan. Sebenarnya tuh ada hadiah apa sih di dalamnya ini kita untuk memaksimalkan, mengupayakan Al-Quran tadi? Saya sudah bilang. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Paling tidak, kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita dapat 3 poin itu. Petunjuk. Karena apa yang lebih dibutuhkan manusia selain petunjuk? Apakah rumahmu bisa menjadi jaminan kau masuk surga kalau kau tidak punya petunjuk? Jadi semua aset yang kita miliki tidak akan bisa mengantarkan kita ke surga kalau kita nggak punya petunjuk. Semua. This is the first one. The first thing. Ini yang kita minta di Al-Fatihah. Tidak ada di Al-Fatihah kita minta, ya Allah berikan kami istri yang cantik. Tidak ada. Istri cantiknya itu nanti di surat-surat lain. Permintaannya di suratul Fatihah, ihdinas siratal. Ini permintaan pertama kita. Paham. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, gitu kan. Nah, udah oke nih. Clear. Dapatnya apa, Fis, kan? Mahal ini, mahal. Sekarang kita masuk ke kisahnya, kisah Nabiullah Musa alaihi salam. Kisah ini akan kita bedah semaksimal mungkin, tapi kita perlu ketahui latar belakangnya dulu kenapa kok Allah menurunkan ayat ini. Kisahnya adalah suatu hari Nabiullah Musa alaihi salam sedang majelis bersama para sahabat, para hawariinnya, dulu belum ada hawariin, para umatnya. Jamaahnya Nabi Musa alaihissalam.
Ketika sedang menyampaikan ilmu, Nabi Musa cerita macam-macam tentang alam semesta. Umatnya itu semuanya melongo. Ini kok ada orang pinternya kayak gini. Sampai salah seorang di antara umatnya itu ada yang nanya, "Wahai Nabi, saya mau tanya." "Silahkan." "Apa pertanyaannya?" "Ada tidak di dunia ini orang yang lebih pintar daripada Anda?" Ini saking umatnya Nabi Musa itu tidak pernah ketemu orang yang lebih pintar daripada Nabi Musa. Alaihissalam. Atau dalam riwayat lain pertanyaannya gini, "Wahai Nabi, siapa orang yang paling pintar di dunia ini?" Okay. Nabi Musa menjawab, "Saya." Dalam riwayat lain berarti Nabi Musa mengatakan tidak ada orang yang lebih pintar daripada saya. Nah, ini kira-kira jawabannya betul enggak? Ya, sombong. Sombong. Baik. Perjawaban Nabi Musa alaihissalam menyelisihi firman Allah, "Wa fauqa kulli dzi ilmin alim." Di atas orang yang berilmu ada lagi yang alim, memiliki ilmu lain. Ya, maka dari situ Allah Subhanahu wa taala menegur Nabiullah Musa alaihissalam lalu memerintahkan beliau untuk belajar, berguru lagi. Nah, disinilah nanti kita akan membedah kisah dalam surat Al-Kahfi yang mana setiap hikmahnya itu luar biasa. Kita mulai dari ayat 60. Al-Kahfi 60 ya. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain au amdi hukuba. Ketika Nabi Musa berkata kepada fatahu. Fatanya itu pelayannya. Nama pelayannya adalah Yusha bin Nun bin Ifrathim bin Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Jadi pelayannya ini merupakan keturunan Nabi Yusuf. Kalau Nabi Musa dari jalur Yahuda. Jadi sepupuan mereka. La abrahu, aku tidak akan berhenti jalan. Aku akan jalan terus hatta ablugha majma'al bahrain, sampai aku ketemu tempat pertemuan dua lautan. Au amdiya hukuba. Kalau aku belum ketemu tempat tersebut, maka aku akan jalan. Di ayat ini disebutkan hukuban. Para ulama tafsir mengartikan makna hukuban ini, diantaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan hukuban itu artinya perjalanan 1 tahun. Jalan kaki 1 tahun. Demi ilmu. Dalam riwayat lain disebutkan hukuban itu perjalanan 80 tahun. Kok bisa bayangin jalan kaki 80 tahun hanya demi memperoleh beberapa ilmu. Ini kan luar biasa betul. Dan ingat, waktu itu Nabiullah Musa alaihissalam bukan dalam kondisi masih semuda kamu. Nabiullah Musa itu adalah nabi yang umurnya panjang. Ketika datangi malaikat Israel, dipukul matanya sampai hampir keluar matanya. Menghadap sama, "Oh ya Allah, aku menghadapi orang yang belum mau mati," katanya. Dan gimana ini akhirnya? Nabiullah Musa alaihissalam disuruh menutupkan tangannya ke kulit lembu, maka setiap 1 bulu adalah tambahan usia 1 tahun. Jadi umurnya panjang Nabiullah Musa itu, ratusan tahun. Mana Allah alam bisawab, pastinya berapa saya tidak tahu. Artinya umurnya ratusan tahun. Di usia yang sudah setua itu, ketika ditegur Allah untuk menuntut ilmu, maka beliau langsung laksanakan. Apa pelajarannya? Menuntut ilmu itu tidak terikat usia. Baik. Tidak ada alasan aku masih terlalu muda, dan nggak ada alasan kan aku sudah tua. Ini pelajaran pertama dari kisah Nabiullah Musa alaihissalam. Yang kedua, menuntut ilmu itu tidak peduli jarak tempuhnya. Kalian bisa bayangkan kan jalan kaki setahun tuh jauhnya kayak apa? Aduh. Kita yang cuman majelis dari rumah ke sini cuman 15 menit, 10 menit, mentok-mentok setengah jam, itu aja pada telat. Gimana dong? Itu pakai motor telatnya. Pakai motor bukan jalan kaki. Coba jalan kaki udah ngos-ngosan di sini langsung tepar, nggak jadi majelis. Tidur. Nah, itulah teman-teman sekalian, sahabat villa ya. Ya, sahabat villa. Sahabat villa dimanapun antum semua berada, pelajaran yang penting dari kisah Nabiullah Musa alaihissalam bahwa seorang itu harus memiliki semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu dan dia tidak boleh mempedulikan yang namanya jarak tempuh. Kita lihat para ulama kita 2 bulan hanya demi 1 hadis. Perjalanan sekian lama, berbulan-bulan sampai harus sakit dan lain sebagainya hanya demi hadis. Karena memang menuntut ilmu dalam Islam itu tidak seperti menuntut ilmu menurut orang-orang barat. Menuntut ilmu dalam Islam itu membutuhkan perjuangan, harus struggle, nggak boleh naik-nakan santai gitu loh. Adabnya sebenarnya guru itu datangi, bukan disuruh datang. Gimana lagi ini? Kita ketemu orang-orang yang tidak terbiasa dengan adab tersebut. Kalau di barat iya gitu. Kelas harus disetting suasananya yang nyaman, yang dingin, sirkulasi udaranya bagus, pencahayaannya bagus, penataan letak meja kursinya juga bagus, gurunya harus ramah dan lain sebagainya.
Kalau enggak ya nanti muridnya nggak bisa belajar, tidak ada murid yang bodoh, tidak ada murid yang nakal, yang ada adalah guru yang tidak bisa ngajar. La haula wala quwata illa billah. Seandainya ini diterapkan ke dunia muslim, waduh, guru-guru Islam di Indonesia ini jarang ada yang layak ngajar gitu loh. Akhirnya murid selalu punya alasan untuk tidak belajar. Itulah perbedaannya antara frame belajar menurut Barat dan Islam. Kalau di dalam Islam tuh murid yang butuh ilmu, jadi namanya yang butuh ya dia harus berusaha. Sedangkan di Barat yang butuh duit gurunya. Jadi murid mau nggak punya akhlak pun is oke. Nggak ada murid nakal, yang ada guru nggak becus, dia menyalahkan dirinya sendiri. Dia harus mengasah terus kompetensinya dan metode mengajarnya supaya dia dapat hepeng dari wali murid. Itu berbeda dengan kasihan ya. Berbeda dengan proses perjalanan menuntut ilmu yang dialami oleh orang-orang muslim. Ini sekelas Nabi Musa loh. Ngomong-ngomong, Nabi Musa ini nanti kan akan ketemu dengan siapa? Nabi Khidir bukan? Nabi Khidir, sorry. Nabi Musa ini bukan nabi biasa ya. Beliau seorang ulul azmi. Ulul azmi minar rasul, the top 5. Top 5. Keren. Kemudian beliau juga seorang yang mendapatkan julukan Kalimullah. Orang yang berbicara langsung sama Allah. Direct ya. Orang yang mendapatkan kitab Taurat. Orang yang disebut dengan alimnya Bani Israel, orang paling alim. Bahkan di dalam Al-Quran pun disebutkan banyak juga. Namanya terbanyak disebutkan dalam Al-Quran 120 kali. Artinya Nabi Musa ini dibanding nabi-nabi yang lain adalah the best. Bahkan nanti di akhirat pun umatnya terbanyak kedua setelah Rasulullah. Masya Allah, tabarakallah. Dan dia harus menuntut ilmu kepada seorang yang tidak lebih afdol daripada beliau. Nabi Khidir itu hanya seorang nabi biasa. Nabi Khidir itu lebih muda bahkan. Akan tetapi pelajarannya ketika kita menuntut ilmu, kita tidak perlu melihat, tidak harus kita mengambil ilmu dari yang lebih tua daripada kita. Kita ibu-ibu. Ustadznya masih muda, harus tetap diambil ilmunya. Kalau memang berguna, kalau nggak berguna, nggak usah diambil. Lanjut. Jadi menuntut ilmu itu ya harus kepada orang yang lebih berilmu dari kita gitu loh. Nabiullah Musa alaihissalam tidak segan-segan. Bahkan nanti kita akan melihat bagaimana tawaduknya Nabiullah Musa alaihissalam ya. Ketika bertemu dengan Nabi Khidir, beliau mengatakan, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Bolehkah aku berkhidmat kepadamu, mengikuti kamu, menjadi pelayanmu? Bayangkan loh, Nabi Musa yang lebih afdol daripada Nabi Khidir. Karena butuh ilmu posisinya begini. Jadi ketika kita ingin gelas kita terisi, kita ingin otak kita terisi ilmu, hati kita terisi dengan ilmu, maka kita letakkan kepala kita letakkan hati kita di bawah guru kita. Ada dua orang yang tidak bisa mendapatkan ilmu, orang sombong dan orang pemalu. Sombong dan pemalu. Ya. Ini dua orang yang akan terhalang dari ilmu. Orang sombong tidak bisa. Al ilmu harbun lifatal ma'ali. Kasailu harbun limakanil ali. Kayak gitu dalam kitab Ta'lim disebutkan. Ilmu itu tidak bisa masuk ke dalam hatinya pemuda yang sombong. Sebagaimana air tidak bisa naik ke tempat yang tinggi. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ilmu ya harus turun. Nabi Musa alaihissalam ketika berkata kepada Nabi Khidir, hal attabi'uka, hal itu dalam bahasa Arab adalah bahasa yang sangat sopan. Peribahasannya kalau bahasa Jawa itu bahasa Jawa halus, kromo inggil. Yon ngapunten riyen ya. Piye aku gak bisa bahasa Jawanya. Pakai bahasa Indonesia tadi. Ini bahasa Indonesia paling lembut. Bolehkah kami mengikuti Anda supaya Anda bisa mengajarkan sebagian ilmu yang Allah telah ajarkan pada Anda sebagai petunjuk. Ini Nabi Musa ngomong kayak gitu sama Nabi Khidir. Bayangin, tawaduknya kayak apa itu. Jadi kunci menuntut ilmu adalah tawaduk. Di antaranya kayak gitu. Oke. Sementara gitu aja. Kayaknya waktunya terbatas banget. Iya. Ini jamaah juga sambil pada sahur ya ini ya. Gimana? Alhamdulillah ya. Sahurnya enak ya. Nggak sendiri lagi ya. Maksudnya sama keluarga gitu loh. Jadi mantap banget ya para pemirsa materi pada kesempatan kali ini. Sangat singkat sih. Cuman banyak sekali kita mendapatkan pelajaran dari apa yang tadi Ustadz Ja'far sampaikan. Yaitu kalau memang kita serius dalam menuntut ilmu, kalau kita sungguh-sungguh menuntut ilmu, kita memposisikan diri bahwasanya kitalah yang butuh ilmu tersebut, kita jemput gitu ya. Kita mau merendahkan ego, terus
ya tadi, jangan sampai ada perasaan merasa kalau kita itu pintar. Dalam artian Nabi Musa yang tadinya, wah latar belakangnya keren lah, tapi ditegur Allah gara-gara merasa bahwasanya lebih wow dari itu. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini masih ada sebenarnya 5 menit lagi, cuman kita sambung di sesi selanjutnya aja ya. Sesi selanjutnya kita akan kuliti lebih dalam lagi. Jadi kepada pemirsa, selamat menikmati makan sahurnya dan semoga puasanya lancar sampai maghrib nanti, mendapatkan ridho dan menjadikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini saya Anggita Rifai Wirharja mewakili kru yang bertugas mengaturkan terima kasih dan mohon maaf atas banyak salahnya. Sekian, sampai jumpa di perjumpaan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.